Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Kabupaten Brebes. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Sejarah Kabupaten Brebes. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes, yang diantaranya berasal dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes, yang merupakan dataran luas yang berair. Karena perkataan bara diucapkan bre, sedangkan basah diucapkan besah, maka untuk mudahnya diucapkan Brebes. Dalam bahasa Jawa perkataan Brebes atau merebes, yang berarti tansah metu banyune, yang berarti selalu keluar airnya. Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati, bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan Adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titi mangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Wilayah geografis. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda, dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi, dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang, sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Itulah tadi sejarah singkat Kabupaten Brebes. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai sejarah-sejarah lainnya.